Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas bimbingan konseling pribadi sosial, saya Cantika Anjeli Yuwansyah akan mempresentasikan materi tentang strategi dan pengembangan layanan bimbingan konseling pribadi sosial. Yang pertama ialah asesmen bimbingan dan konseling dalam pribadi sosial. Asesmen dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan menilai proses konseling selama, sebelum, ataupun sesudah bimbingan tersebut dilaksanakan. Asesmen dilakukan untuk menghimpun informasi-informasi dari klien yang bisa membantu konselor untuk mengidentifikasi apa penyebab dari masalah klien. Dan tes yang dapat digunakan untuk dalam asesmen bimbingan konseling pribadi sosial adalah tes pribadi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Dalam tes pribadi ialah tes untuk mengukur perolehan atau pencapaian seseorang dalam suatu objek. Dan tes bakat adalah tes untuk mengukur kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir. Yang ketiga ada tes minat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur apa yang disukai oleh seseorang. Yang terakhir adalah tes kepribadian. Tes yang digunakan untuk mengukur karakteristik, emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap suatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan. Implementasi dan strategi implementasi program bimbingan dan konseling pribadi sosial ialah 1. Layanan dasar bimbingan. Layanan umum yang diperuntukkan kepada seluruh siswa dengan strategi berupa bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan orang tua siswa. Yang kedua, layanan responsif, yaitu layanan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi masalah yang sedang dijalaninya. Yang ketiga, ada layanan perencanaan individual, layanan yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pribadi sosial yang ada di dalam dirinya masing-masing. Yang keempat, ada komponen dukungan sistem. Komponen yang berhubungan dengan aspek material yang mencakup antara lain pengembangan program, pengembangan staf, alokasi dana dan fasilitas, kerjasama orang tua, dan yang lain-lainnya. Beberapa teknik bimbingan yang dapat digunakan dalam perkembangan anak ialah 1. Konseling individu, yaitu konseling yang dilakukan antara konselor dan individu per anak yang dimana dalam hal tersebut seorang anak dapat menceritakan atau mengeluh kesahkan segala yang dirasakannya dalam proses pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, konsultasi. Peserta didik bisa melakukan konsultasi dengan konselornya yang ada di sekolah, seperti konsultasi untuk hal bimbingan karirnya untuk melanjutkan tingkat ke sekolah. Yang terakhir ialah nasihat. Nasihat yang dapat diberikan oleh seorang konselor kepada peserta didiknya dalam suatu permasalahan atau dalam hal-hal yang menyangkut dalam kegiatan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.